guys, perkenalkan nama saya Aledia Karisma Fitri Hartanti, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Afina Suraya Latifah. Dan saya Ayanda Narabella Ovizara. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bioinformatika, menyatukan biologi dan informatika untuk masa depan. Bayangkan jika kamu bisa membaca seluruh kode genetik manusia dan menganalisisnya seperti membaca data di komputer. Inilah dunia bioinformatika ketika biologi dan informatika bersatu untuk menjawab misteri kehidupan. Lalu, apa itu bioinformatika? Bioinformatika adalah ilmu yang menggabungkan biologi, komputer, dan matematika untuk menganalisis data biologis, terutama data genetik. Di era sekarang, penelitian biologis menghasilkan data dalam jumlah luar biasa besar, terlalu besar untuk dianalisis secara manual. Dari proyek genom manusia hingga data RNA, semuanya memerlukan komputer untuk dianalisis. Disinilah bioinformatika menjadi kunci. Proyek genom manusia pada tahun 2003 sebanyak 3 miliar pasangan basa berhasil dipetakan. Di tahun 2025 atau proyeksi data genomik global lebih dari 40 eksabita. Dalam beberapa tahun terakhir, bioinformatika berkembang sangat pesat. AI dan machine learning membantu prediksi struktur protein dan mutasi genetik. Big data dan cloud computing memungkinkan penyimpanan dan analisis data biologis berskala besar. Tahun 2022, DeepMind mengumumkan bahwa AlphaFold berhasil memprediksi struktur lebih dari 200 juta protein. Kemudian, biaya sequencing gen turun dari $100 juta pada tahun 2001 menjadi di bawah $500 di tahun 2023. Aplikasi bioinformatika di dunia nyata. Bioinformatika bukan hanya teori, ia hadir dalam kehidupan kita lewat berbagai aplikasi. Pertama, di bidang kesehatan dan medis. Analisis DNA pasien, di mana pengobatan personalized medicine digunakan dalam deteksi dini kanker, Alzheimer, dan penyakit genetik. Kedua, di bidang pertanian modern agroinformatika, mengembangkan tanaman tahan hama dan cuaca ekstrem, serta menganalisis genetik ternak unggul. Keempat, di bidang vaksin dan penyakit menular, pembuatan vaksin mRNA misalnya COVID-19 memanfaatkan analisis bioinformatika. Selain itu, bidang ini bioinformatika juga berguna dalam melakukan pelacakan mutasi virus secara real-time. Kelima, di bidang konservasi dan biologi lingkungan, menggunakan data DNA lingkungan untuk memantau spesies langka dan keanekaragaman hayati. Berikut merupakan contoh penerapan bioinformatika atau bioteknologi di Indonesia. Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Pengembangan bioteknologi diharapkan mampu menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat untuk menurunkan angka stunting. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Zona Bisnis. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa. Stunting masih menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia tahun 2023 masih tinggi, yakni 21,5% dari target penurunan angka stunting di tahun 2024 sebesar 14%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting adalah pemenuhan asupan protein baik protein hewani dan nabati secara konvensional maupun berbasis bioteknologi. Dalam dialog kolaboratif inovasi berbasis bioteknologi antara Indonesia dan Korea Selatan di Jakarta, peneliti senior bidang biologi molekuler Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Bahagiawati Amir Husin menekankan, butuh waktu tak sebentar untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia. Bisa kita lakukan itu mungkin, tapi tidak bisa dalam jangka waktu sebentar, karena itu kan kita juga harus mencukupi misalnya teknologi untuk budidaya ikan. Ikan itu kan sumber protein yang bagus juga.
Terus ayam. Kalau ayam mungkin kita tidak kesulitan lagi ya, karena kita sudah cukup itu untuk banyak-banyaknya. Dan bisa juga didapatkan dari daging sapi dan dari susu sapi. Kolaborasi inovasi bioteknologi khususnya di bidang pangan diperlukan dalam upaya mengatasi malnutrisi dan menurunkan angka stunting di tanah air. Salah satu peran bioteknologi diperlukan untuk meningkatkan kandungan protein dari makanan yang dikonsumsi yang diperoleh dari sel hewan untuk memenuhi asupan protein masyarakat. Really interested in coming to Indonesia, and what we do is we develop animal protein and fat from animal cell, and this protein and fat is highly concentrated ingredient. It's more like a functional ingredient, and we are definitely looking for solving the hunger problem, malnutrition of the people, and we want to solve the climate issue. And SNS Lab is a co-working lab, and we are definitely interested in biotech and food tech. And what we do is we offer a space for the lab, and those biotech and food tech can come in and they can do their research work, and they can do their POC, and they can collaborate to grow. Kedepan diharapkan dukungan kolaborasi pengembangan sektor bioteknologi di tanah air khususnya di bidang pangan mampu meningkatkan kualitas gizi dari makanan yang dikonsumsi serta membantu menurunkan angka stunting di tanah air. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan. Tantangannya, etika penggunaan data genetik manusia. Pertama, privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data diri pribadi manusia terancam tersebar dan digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Kedua, kesenjangan akses teknologi antara negara berkembang dan maju. Terjadinya kesenjangan negara maju yang menggunakan teknologi dengan negara yang berkembang yang tidak menggunakan aplikasi teknologi, sehingga hal ini menghambat antar negara dalam bekerja sama. Kedepan, bioinformatika diprediksi akan menjadi inti dari banyak revolusi, mulai dari terapi gen, penciptaan organ buatan, hingga pemetaan penyakit global berbasis genom. Dengan memadukan kecanggihan komputer dan keajaiban biologi, bioinformatika membuka pintu menuju masa depan kesehatan, pangan, dan lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dan siapa tahu, mungkin kamu adalah bagian dari generasi penemu solusi biologis berikutnya. Dunia bioinformatika menunggumu. Bioinformatika menyatukan ilmu untuk kehidupan.